Dalam teknik control, biasanya pemrosesan sinyal itu meliputi beberapa taraf atau tahap. Contohnya adalah sensing. Tahap sensing adalah tahap pendeteksian atau sensing stage. Biasanya melibatkan sensor. Lalu berikutnya adalah pengkondisian sinyal itu sendiri bisa berupa menguatkan sinyal atau melemahkan sinyal atau proses selain itu. Dan tahap berikutnya biasanya dilakukan pemrosesan. Nah, itu yang biasanya yang berlaku dalam teknik kontrol. Jadi ada tahap-tahapan. Satu adalah tahap sensing atau deteksi. Yang kedua adalah pengkondisian sinyal dari hasil deteksi tadi. Lalu yang ketiga adalah setelah itu mau diproses untuk menjadi apa. Nah, biasanya seperti itu. Nah, sinyal itu sendiri biasanya kalau kita proses dengan cara dikondisikan, itu macam-macam. Metodenya adalah satu, amplifikasi. Amplifikasi itu adalah penguatan, baik itu penguatan positif, yaitu memperbesar sinyal, atau penguatan negatif, atau memperlemah sinyal. Contoh yang gampang adalah begini. Pada saat Anda ingin mendengarkan suara dari musik, lalu Anda merasa suaranya terlalu lemah, maka Anda mengkondisikan supaya sesuai suara yang tepat didengar oleh telinga Anda. Hal yang sama juga demikian kalau misalnya sinyalnya atau suaranya terlalu keras. Nah, itu adalah proses amplifikasi. Yang kedua adalah filtering. Filtering itu apa? Filter dari kata menapis, filter. Maka sesuatu yang kita butuhkan, yang kita ambil, yang tidak, ya kita buang. Itu adalah salah satu dari metode pengkondisian. Yang berikutnya lagi, ada lagi proses pengkonversian. Ada sinyal analog dirubah menjadi digital, digital menjadi analog. Nah, itu adalah suatu proses pengkondisian. Ada range matching, isolasi, lalu banyak lagi metode lainnya yang dilakukan untuk mengkondisikan sinyal. Sehingga pengkondisian sinyal itu tidak hanya satu atau dua metode saja, melainkan banyak sekali. Nah, apapun upaya kita untuk membuat sinyal tersebut bisa diproses, itu disebut dengan pengkondisian sinyal. Dan itu sangat penting sekali. Nah, ada beberapa teknik untuk melakukan proses pengkondisian sinyal. Yang kita bahas hanya 2 saat ini. Jadi pengkondisian itu macam-macam. Pertemuan pertama pengkondisian sinyal yang merupakan pertemuan di mana ini merupakan materi yang akan masuk ke dalam semester atau ujian tengah semester. Nah, selanjutnya setelah ujian tengah semester akan ada penambahan informasi mengenai pengkondisian sinyal. Jadi pengkondisian sinyal itu banyak sekali, hanya yang kita bahas sampai dengan materi ujian tengah semester kali ini adalah hanya 2, yaitu Wheatstone dan Operational Amplifier atau OM. Nah, sebelum masuk ke Wheatstone, kita akan coba melihat apa sih aplikasi pengkondisian sinyal yang mungkin sering kita lakukan sehari-hari. Misalkan ini adalah timbangan yang kita sebut timbangan badan ya. Timbangan badan ini yang ada di sini adalah yang saya contohkan di sini adalah bentuknya mekanik. Artinya apa? Artinya sistem mekanik ini jika diberikan tekanan atau gaya dari benda, contohnya di sini adalah manusia, maka jarum akan berputar searah jarum jam dan akan menunjukkan berat badan, entah itu ukuran kilo atau ons dan sebagainya. Nah, kalau Anda lihat di sini ada semacam tuner yang digunakan untuk melakukan proses kalibrasi. Nah, itu adalah pengkondisian juga. Artinya, pertama, pada saat ada gaya yang diberikan kepada barang ini atau benda yang bersifat mekanik ini, maka dia akan memberikan indikator
berupa nilai massa atau berat badan Anda. Tetapi ada satu hal lagi yang dilakukan. Jika itu dirasa tidak sesuai, ada yang disebut dengan kalibrasi. Nah, proses kalibrasi ini sangat penting. Kenapa? Untuk membuat penampilan atau indikatornya sesuai dengan standarnya. Nah, pada saat ini saya akan membahas di awal adalah mengenai Wheatstone Bridge. Salah satu guna dari Wheatstone Bridge adalah untuk proses kalibrasi. Nah, tetapi fokusnya Wheatstone Bridge adalah menggunakan sinyal listrik. Ini adalah rangkaian sederhana dari Wheatstone Bridge. Dia melibatkan ada sekitar paling tidak 4 buah tahanan atau resistansi atau resistor yang dipasang secara seri dan paralel. Lalu kemudian di antara keduanya dipasangkan sebuah galvanometer atau alat deteksi yang jika dialiri arus akan membuat perubahan jarum yang berada pada galvanometer tersebut. Jadi sifatnya dia peka terhadap beda potensial. Jika ada beda potensial, di sini ada, kita sebutkan, katakan ada 4 titik. Titik A merupakan titik percabangan dari resistor 1 dan resistor 3. Sementara resistor 1 ini akan diseri dengan resistor 2. Resistor 3 sendiri diseri dengan resistor Rx, kita katakan. Sehingga di sini ada node atau simpul A, B, C, dan D. Di mana B dan D ini kemudian dipasang alat ukur yang kita sebut dengan galvanometer. Nah, node A dan node C ini sendiri dihubungkan dengan power supply atau sumber daya. Nah, jika kita membahas, di sini saya tidak akan membahas secara detail bagaimana mendapatkan formula atau karakteristik dari sistem ini. Saya langsung kepada rumus jadinya. Silakan teman-teman untuk mencari kenapa kok bisa jadi seperti itu atau bagaimana rumus ini bisa terjadi. Banyak sekali di internet. Hanya karena keterbatasan waktu untuk menghemat video karena berhubungan dengan kuotanya, nanti saya akan singkat saja. Hasilnya adalah kurang lebih seperti ini, bahwa perbandingan antara R1 dengan Rx, perkalian antara R1 dengan Rx sebanding dengan perkalian antara R3 dengan R2-nya. Sehingga kalau kita ingin tahu berapakah nilai Rx, maka kita bisa melihat bahwa nilai Rx bisa didapat jika kita mengetahui nilai R2 dikalikan nilai R3 dibagi dengan nilai R1-nya. Nah, output sendiri kita bisa melihat nilainya dari output adalah tegangan yang terjadi di antara node B dan node D, atau kita sebut VDB. Nilainya adalah R2 per R1 plus R2, yaitu tegangan yang berada di sini, sisi sebelah D, dan dikurangi dengan sisi sebelah B. Sehingga kurang lebih rumusnya seperti ini.